Shalom pemirsa Jurnal TV dimanapun saudara Anda berada. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan pemirsa Jurnal TV dalam acara Suara Jemaat. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini kami bisa ada. Terlebih hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarnya, kiranya Kau memberkati setiap kami yang mendengarnya. Demikian juga pemirsa Jurnal TV yang menyaksikan acara Suara Jemaat pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Untuk hari ini saya ambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawamu kepada pengudusan. Kemudian ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, pemirsa Jurnal TV, di sini dikatakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dulunya hidup di dalam dosa, ya. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang kemudian ditebus, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa saudara dan saya kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang, bukan dengan emas, bahkan bukan dengan perak, tapi dengan darah Kristus. Itu adalah darah yang sangat mahal. Karena tidak ada darah di dunia ini yang begitu berharga di hadapan Allah, hanya darah Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan, ya, dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Makanya jangan lagi kita gunakan hidup kita untuk hidup di dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran akan firman Tuhan, pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma, ya, pasal 3, Bapak Ibu bisa baca nanti, ya, ayat pertama sampai yang terakhir. Di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat kebaikan. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi waktu kita hidup di dalam dosa, justru Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini suatu berita sukacita bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa saya sendiri adalah orang yang dulu hidup di dalam dosa. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, kemudian Dia mengutus ada orang yang kemudian berbicara tentang firman Tuhan bahwa Anda harus bertobat. Anda harus dilahirkan kembali, ya. Karena kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak bertobat dari dosamu, untuk melihat kerajaan sorga saja kamu nggak bisa. Apalagi mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukankah setiap orang yang ada di dalam dunia ini, mereka mempunyai keinginan. Mereka hidup di dalam dunia, mereka sukses, mereka bahagia, dan nanti mereka mati, mereka akan masuk surga. Itu impian semua orang.
Tapi apakah keadaan mereka saat ini sudah menentukan untuk mereka nanti masuk ke surga atau tidak? Itu ditentukan pada saat ini. Ya, jadi saya ingin berbicara tentang firman Tuhan pada hari ini bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa, ya, kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, saya ulangi firman yang tadi sudah kita baca dari Roma 6 ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Ya, jadi ajaran-ajaran yang kita terima ya dari hamba Tuhan. Ya mungkin saudara yang selama ini, aduh Pak, saya jarang mendengar pengajaran. Ya anggaplah firman Tuhan pada hari ini merupakan pengajaran bagi saudara. Kalau saudara hidup di dalam dosa, saudara akan menerima hukuman yang kekal. Tapi kalau saudara bertobat dari dosa saudara, saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini jaminan, ya bukan saya yang menjamin bahwa waktu pemirsa bertobat dari dosa Bapak Ibu, kemudian saya yang mengampuni, bukan. Tapi ini jaminan dari firman Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan kepada saudara dan saya bahwa kalau kita bertobat dari dosa kita, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, banyak orang mungkin tidak memahami. Orang ada yang berkata bahwa waktu saya hidup di dalam dunia ini, ya saya mau memiliki kebebasan, saya mau buat apa saja boleh saja. Tidak ada Allah kok katanya, tidak ada yang melarang saya. Ya bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah akan datang, akhir zaman sudah dekat. Tapi dari dulu dikatakan seperti itu dan hampir sekarang tidak terjadi. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa firman Tuhan mengatakan di hadapan Allah, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu sama di hadapan Allah dengan satu hari. Ya, jadi artinya begini, kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, Tuhanlah yang menentukan waktu itu bagi hidup saudara dan saya. Umur kita cuma 70 tahun. Waktu kita hidup kalau kita kuat 80 tahun. Sebenarnya Allah menetapkan umur manusia itu 120 tahun kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian. Ya. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran yang manusia lakukan, manusia tidak mencapai standar umur yang ditentukan oleh Tuhan itu, yaitu 120 tahun. Bahkan kita lihat bahwa ada orang yang meninggal di bawah 70 tahun. Ya, 50 tahun. Bahkan ada anak-anak remaja yang meninggal di umur 17 tahun, 20 tahun. Ya. Jadi kita tidak tahu bahwa umur kita seberapa lama kita akan hidup. Oleh karena itu marilah kita hidup bijaksana. Kalau kita sadar bahwa kita hidup di dalam dosa, mari kita bertobat karena anugerah Tuhan begitu banyak. Alkitab mengatakan dalam Roma, semakin banyak dosa di dalam dunia ini, semakin melimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Artinya kalau saudara berdosa, saudara bersalah, Tuhan akan ampuni saudara dan saya. Ya, jadi jangan sampai kemudian ada orang yang berkata seperti gini, aduh Pak, dosa saya begitu banyak. Saya mau katakan, berapa banyak sih? Apakah saudara bisa hitung dengan jari? Atau saudara bisa menjumlahkan berapa dosa saudara? Saudara bisa menulis semuanya itu dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, dosa saya begitu banyak. Ya, tapi Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan memutihkannya seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kesumba, Tuhan akan memutihkan seperti bulu domba. Kalau saudara mau merendahkan hati saudara dan datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini, maka Tuhan akan mengampuni saudara dan saudara akan memperoleh hidup yang baru. Pelanggaran saudara, kejahatan saudara, apa yang saudara lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu dilupakan oleh Tuhan, ya, karena saudara sudah mengakui. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita melakukan banyak kesalahan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau misalnya ya saya bersalah kepada saudara, kepada Bapak Ibu, kepada pemirsa Jurnal TV, bagaimana supaya hubungan saya dengan Bapak Ibu bisa baik, bisa harmonis kembali? Ya saya harus datang kepada Bapak Ibu dan minta maaf kan, Pak, saya minta maaf, mungkin tadi kata-kata saya sudah kasar, salah, sehingga membuat Bapak tersinggung, sehingga saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya Bapak Ibu menjauhkan
diri Bapak Ibu dari saya. Dan hari ini saya datang dan saya minta maaf. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan saya? Saya pasti yakin bahwa orang-orang akan mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita. Apalagi Tuhan, ya. Dia begitu mengasihi kita. Kita nggak mikir bagaimana kita ditebus. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Jadi pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, ya, untuk kita bisa dikuduskan, ya, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Kalau selama ini misalnya kita hidup di dalam dosa, itu berarti kita sudah menyerahkan tubuh kita untuk dipakai, ya, sebagai senjata kelaliman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mari serahkan tubuhmu, ya, untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, cuma memerlukan keputusan dari pemirsa, dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, apakah kita mau hidup di dalam dosa dan tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman yang terus melakukan kejahatan, dosa dan pelanggaran, atau kita mau menyerahkan tubuh kita untuk kemudian dipakai sebagai senjata kebenaran. Ya, senjata kebenaran artinya hidup kita gunakan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, karena saudara dan saya ada di dalam dunia ini, bahkan kita ada di kota ini, itu bukan sesuatu yang tanpa rencana Tuhan. Bukan. Semua yang terjadi di dalam dunia ini saya sangat percaya bahwa semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya, ya, untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kita tidak hidup dalam kebenaran, makanya beberapa orang, bahkan banyak orang tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan karena mereka hidup di luar kebenaran. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, kalau saudara baca di dalam Kejadian, Tuhan berkata bahwa berkuasalah. Ya, sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada mereka dan Tuhan berkata berkuasalah atas burung-burung di udara, ya, atas binatang yang merayap, yang melata di bumi, yang ada di dalam lautan, berkuasa, ya. Jadi Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, kepada manusia untuk mengelola, ya. Tetapi kemudian manusia itu karena tidak mentaati firman Tuhan, malah mereka mendengar bisikan iblis, sehingga kemudian mereka lebih taat kepada iblis, ya. Mereka ambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka makan, dan pada saat itu mereka tahu bahwa mereka telanjang. Itu adalah dosa, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang kita sudah ditebus dari dosa, ya, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dimerdekakan dari dosa supaya kita menjadi hamba kebenaran, maka hidup kita harus tetap berada di dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama? Kuncinya adalah saudara harus hidup dalam firman Tuhan. Saudara harus hidup di dalam lingkungan orang-orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan untuk melakukan kebenaran. Sebab kalau saudara tidak hidup di dalam lingkungan orang-orang yang benar, ya, Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi pemirsa, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kemudian kita introspeksi diri kita, kita melihat apakah saat ini posisi saya ada di dalam dosa, hidup di dalam dosa, atau saya sudah ada di dalam kebenaran, hidup untuk kebenaran. Waktu kita introspeksi diri kita, kita akan melihat hal-hal yang kita lakukan. Kemarin saya lakukan apa ya? Seminggu yang lalu saya buat apa? Ya.
Kalau kita sudah menyadari itu, bahwa kemudian ternyata ada hal-hal yang keliru yang saya lakukan, hal-hal yang salah yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita ambil keputusan. Kita mau bertobat, ya. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau misalnya ada yang ditegur oleh firman Tuhan, saudara disadarkan oleh Tuhan, itu karena ada Roh Kudus, ya. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tapi dia akan memberikan Roh Penolong, ya, untuk menyertai mereka, untuk memberikan ingatan kepada mereka tentang hal-hal yang sudah mereka dengar selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Bahkan hal-hal yang akan terjadi di depan juga akan diberitakan kepada mereka karena Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kemudian saudara diberikan teguran, mungkin ada sesuatu yang membuat saudara kemudian sadar bahwa saudara berada dalam kehidupan yang berdosa atau melakukan satu pelanggaran, saudara sadar pada saat itu berarti Tuhan ingin supaya saudara kembali untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tidak pernah Tuhan menginginkan ada orang yang binasa, ya. Kalau kita baca di dalam Petrus, ya, bahkan 2 Petrus dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggapnya itu sebagai satu kelalaian. Tapi yang Allah kehendaki adalah supaya setiap orang itu bertobat dari dosanya. Supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi rancangan Tuhan itu, ya, goalnya Tuhan bagi hidup saudara dan saya adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena upah dosa, tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Kita baca lagi ayatnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Oleh sebab itu, waktu kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam pengudusan, ya. Oke, pemirsa Jurnal TV dimanapun saja berada, kita akan rehat sebentar dan kita akan melihat yang berikut ini. Baik pemirsa Jurnal TV, di mana saja berada, kita kembali dan mari saja sama-sama kita baca di ayat yang ke-20. Dikatakan di situ bahwa sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa waktu kita hidup di dalam dosa, ya, kita bebas dari kebenaran. Maksudnya apa sih? Kita bebas dari kebenaran. Artinya waktu kita hidup dalam dosa, yang kita lakukan adalah bukan firman Tuhan, tapi keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu yang kita lakukan, ya. Waktu kita lihat orang misalnya punya mobil dan kita hanya punya motor, wah, gimana ini caranya supaya saya bisa memiliki mobil? Padahal gaji yang saya terima tiap bulan mungkin cuma 3 juta. Harga mobil mungkin sekarang sudah 200-an lebih, ya. Dan untuk membayar misalnya cicilan per bulan misalnya 5 juta lebih. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa membeli mobil, ya? Kadang-kadang orang kemudian kalau dia misalnya dikasih jabatan, ya, kepercayaan untuk menjadi seorang bendahara, waktu dia melihat orang memiliki mobil dan kemudian punya keinginan untuk memiliki itu, nah disitulah kemudian dia mulai hidup tidak di dalam kebenaran tetapi di dalam dosa. Dengan apa? Mungkin pada saat dia diberikan tanggung jawab untuk membelanjakan uang, ya, uang kantor misalnya atau uang perusahaan misalnya, ya.
Kemudian dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil keuntungan dari belanjaan itu. Mungkin harganya satu barang 100.000 di markup jadi 200.000. Ya. Dia dipercayakan untuk misalnya membayar gaji, ya. Ada gaji orang yang mungkin bisa dipotong gitu, dengan berbagai macam alasan. Ya, hal-hal itu bisa saja orang lakukan, ya. Atau misalnya kalau kita berada dalam satu jabatan tertentu, ya, untuk mengambil satu keputusan, ya, misalnya untuk kita menerima pegawai, kamu dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi orang-orang yang merekrut orang-orang karena kita lagi butuh pegawai misalnya, ya. Kita lagi butuh karyawan, diberikan tanggung jawab kepada saudara atau kepada saya. Kemudian bagaimana ya caranya supaya saya bisa memperoleh duit? Ya mungkin kita minta, padahal di dalam aturannya itu kita cuma buka lowongan, mereka harus memenuhi beberapa syarat, ya. Misalnya punya KTP, fotokopi ijazah, ya, pas foto 3x4 yang warna misalnya 2 lembar, ya. Kemudian buat daftar riwayat hidup, dan kemudian nanti mengikuti wawancara. Cuma itu saja mungkin syaratnya. Tapi waktu saudara ada di situ, saudara kemudian berpikir gimana supaya saya bisa mendapat duit, ya supaya saya bisa membelanjakan mobil misalnya. Saudara kemudian membuat tarif, ya, membuat janji kepada orang itu bahwa kalau kamu kasih saya sejumlah uang ini, saya yakin kamu akan saya loloskan, gitu. Nah, hal seperti itu, pemirsa, yang bisa kita lakukan. Ya, atau mungkin waktu kita menjabat sebagai memperoleh satu jabatan, ya, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya untuk kita ambil, ya, kita korupsi misalnya, ya, mengambil uang yang sebenarnya bukan hak milik kita untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita, ya. Karena kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa, kita bebas dari kebenaran. Tetapi waktu kita hidup di dalam kebenaran, di sini dikatakan bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, ya. Kalau tadi kita hidup di dalam dosa, ya, kita bebas dari kebenaran, tapi upahnya adalah kematian, ya. Kematian itu tidak berbicara cuma saya sekarang saya hidup kemudian saya mati dan tidak bernapas, tidak bisa melakukan aktivitas. Kematian yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah kematian yang akan membawa saudara kepada penghukuman atau hukuman yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian berkata seperti gini, saya mau menikmati hidup, ya, tidak ada yang melarang saya, ya, karena ya setelah mati saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Itu pemahaman yang keliru. Sebab waktu kita mati kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat, di hadapan Tuhan, ya. Dan itu akan datang waktunya, dan Alkitab mengatakan itu adalah pengadilan Kristus. Oleh sebab itu Allah tidak mempunyai keinginan supaya orang-orang yang ada di dalam dunia ini binasa. Makanya dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita yang hidup di dalam dosa dibebaskan dari dosa. Dosa itu, ya, merupakan ikatan-ikatan, belenggu yang berusaha membawa kita supaya kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara supaya hiduplah di dalam kebenaran. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, banyak hal yang akan kita lakukan yang menjerat kita sehingga kita tidak hidup dalam kebenaran, ya. Seperti tadi saya katakan, kalau orang ingin mempunyai mobil atau misalnya dia ingin mempunyai rumah, maka ada hal-hal yang dia lakukan dengan cara cepat, gitu, ya. Gimana sih supaya aku bisa kaya? Mungkin mereka pergi ke Gunung Kawi, ya. Mereka mencari istilah orang itu mencari sesuatu yang bisa membuat mereka kaya cepat, gitu, ya. Penglaris misalnya, kalau dia buka usaha, ya, di usaha itu gimana supaya tokonya itu bisa laris atau bisnisnya bisa laris, ya, dia cari penglaris, gitu, ya. Kemudian dia pergi, dia dapatkan, dan misalnya dia gantung atau dia tempel di depan
tempat usahanya supaya dia laris. Mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi saudara harus tahu bahwa waktu saudara melakukan itu, saudara sudah berada di bawah belenggu setan. Artinya saudara menyerahkan hidup saudara untuk setan atau untuk iblis, ya. Jadi saudara tidak lagi hidup untuk kehidupan saudara sendiri atau untuk Tuhan, tetapi apa yang saudara lakukan untuk iblis. Bahkan saya mendengar beberapa kesaksian beberapa orang bahwa pada saat mereka mati, ya hidup mereka diberikan untuk iblis, ya, menjadi milik iblis. Tetapi Allah selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Dia nggak mau bahwa hidup saudara dan saya terbelenggu dalam cengkraman si jahat itu, ya, atau kita katakan namanya sebagai iblis, ya, yang bisa menyesatkan karena dia datang cuma untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Allah datang untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Alkitab tadi katakan bahwa kalau kita bebas dari kebenaran, ya kita akan memperoleh yang namanya kematian. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, upahnya atau buahnya adalah hidup yang kekal. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Jurnal TV yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini, mengatakan bahwa Pak, saya belum kenal Tuhan, saya belum kenal Yesus, saya punya iman yang berbeda. Saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, bukan untuk orang Kristen, ya, seperti saya. Tapi Roma mengatakan di dalam Alkitab, kitab Roma itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah untuk semua orang, ya, yang berseru kepada Dia. Waktu kita berseru kepada Dia, ya, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, ya kita akan menjadi Allahnya. Allah dalam hidup Yesus akan menjadi Allah dalam hidup kita, ya. Mungkin karena saudara tidak pernah mendengar tentang Dia, ya, sehingga saudara tidak membuka hati dan pikiran saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, ya, pada hari ini bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk orang Kristen. Ya, dulu saya juga bukan orang Kristen. Saya disebut Kristen karena saya mengikut Kristus, ya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Karena semua orang yang ada di dunia ini diciptakan oleh Dia. Dan Dia mau supaya kita hidup untuk Dia juga. Nah, kadang-kadang kita hidup tidak untuk Dia, tapi kita hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Walaupun kita sudah mengenal Dia. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apa saja yang kita minta kepada Dia, Tuhan akan memberikan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita hidup di dalam dosa, ya, di dalam Yesaya 59, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu, ya. Jadi Alkitab mengatakan di sini bahwa sebenarnya bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, ya, dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, ya. Tapi karena dosa dan pelanggaran kita yang membuat Allah kemudian tidak berbuat apa-apa, ya. Oleh sebab itu sangat rugi kalau kita tetap mau hidup di dalam dosa. Jadi kalau supaya hidup kita, saudara dan saya diberkati, mari kita hidup di dalam kebenaran. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa apa sih itu Pak kebenaran? Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara baca Alkitab, ini merupakan kebenaran, ya. Apakah saya harus baca Alkitab pada saat saya ingin tahu kebenaran itu? Tidak. Kalau kita membaca Alkitab ini seperti kita membutuhkan makanan kita setiap hari. Berapa kali kita harus makan? 3 kali kita makan. Makanya setiap hari kita harus baca Alkitab supaya
selain tubuh jasmani kita ini dipenuhi oleh makanan jasmani, ya tubuh kita ini juga perlu diberi makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Di dalam Yohanes 8, ya saya akan bacakan untuk kita semua Yohanes 8. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 31 katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat yang ke-32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya. Kemerdekaan itu kalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, firman itu akan memerdekakan kamu. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ya. Kita tahu bahwa waktu kita hidup di dalam penjajahan, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Waktu kita hidup di dalam dosa, kita seperti berada di dalam penjajahan. Ya. Dosa yang selalu membelenggu kita, sehingga kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak dosa. Ya. Melakukan hal-hal yang iblis inginkan untuk membinasakan hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Ya, dari segala perbuatan yang jahat, dari belenggu-belenggu dosa. Ya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu, kita tidak lagi hidup di dalam iri hati dan dengki. Ya, kita lihat bahwa banyak orang ya selalu menyiksa dirinya, Bapak Ibu. Melihat tetangga punya mobil baru, kepingin, ya, akhirnya berantem dengan suami atau suami dengan istri, ya, saling menyalahkan. Kamu sih nggak bisa membeli mobil bagi kita, itu lihat tetangga kita jangan seperti itu, ya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kalau kita lakukan yang terbaik, saya percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, ya. Karena kita hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau kita mau belajar dari kehidupan Abraham, Abraham adalah bapa segala orang beriman. Kenapa dia disebut sebagai segala orang beriman? Karena dia melakukan firman Tuhan. Tidak ada satu firman pun yang dia langgar, yang dia lewati. Semuanya dilakukan. Bahkan Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Dia lakukan. Itu anak satu-satunya yang menjadi ahli waris dari seluruh kekayaan yang dia miliki. Tapi dia tetap mentaati Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Tetapi waktu dia ingin mengambil kisah untuk menikam, untuk membunuh anaknya, Allah berkata, "Abraham, cukup. Aku sudah tahu bahwa engkau mentaati firman-Ku." Dan Tuhan menggantikan Ishak dengan korban yang lain, korban kambing domba yang tanduknya lagi tersangkut di semak belukar, dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi saudara lihat bahwa Abraham kehidupannya berlimpah-limpah, berkatnya berlimpah-limpah. Kenapa? Karena dia mentaati Tuhan. Bahkan Tuhan menjaga dia dari musuh-musuhnya, sehingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tetap merasa aman. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam kemerdekaan, ya, kita dimerdekakan dari dosa, jangan sampai kemudian kita kembali lagi kepada dosa. Ya. Alkitab mengatakan bahwa janganlah kamu memberikan mutiara kepada babi. Ya. Itu istilah, artinya kalau saudara dan saya kita dengar firman Tuhan, untuk kita berubah dalam satu perbuatan tingkah laku kita yang salah, ya jangan diulang-ulang. Ya. Kalau orang yang sudah dinasehati, ya jangan berbohong, jangan mencuri dengan firman Tuhan, karena itu ada suatu perbuatan dosa dan dia ulangi lagi, berarti dia nggak menghargai firman Tuhan. Ya. Kalau kita menghargai firman Tuhan, ya kita tahu bahwa waktu kita dengar bahwa firman Tuhan ini sangat berharga seperti mutiara, kita akan dengar dan kita lakukan. Karena firman Tuhan ini mengubah seluruh kehidupan kita, merubah cara pandang kita, merubah apa yang akan kita lakukan, dan itu akan menentukan arah hidup kita ke depan. Ya, kalau kita hidup di dalam dosa,
ya, kehidupan kita akan hancur. Kita tidak akan sampai kepada rencananya Tuhan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Mengapa ada orang-orang yang kemudian, ya saya nggak tahu ya, seharusnya mungkin dia menjadi pimpinan, tapi karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan, ya dia terus akan menjadi bawahan. Ya, kalau hidupnya mau diubahkan, dia mau mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya bahwa hidupnya akan diubahkan dan diangkat. Karena firman Tuhan katakan bahwa kamu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Artinya kita bukan menjadi orang yang terus mengikut apa kata orang, tapi justru kita yang akan memimpin dan memberikan contoh dan teladan bagi banyak orang kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan ini akan memberikan kemerdekaan kepada kita, ya. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu nggak pernah Tuhan menuntut untuk kita Bapak Ibu dan kita bayar gitu, ya. Karena tidak ada satu harta, ya, tidak ada harta di dalam dunia ini, ya, atau perhiasan yang ada di dunia ini yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk sebagai ucapan terima kasih dari kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang Allah mau adalah kita memberikan seluruh hidup kita. Karena yang ditebus di atas kayu salib itu pengorbanannya itu berupa darah yang dicurahkan, ya, tubuh Allah yang diberikan kepada kita. Dan nilainya itu tidak bisa diukur dengan harta, ya. Tidak bisa diukur dengan uang, ya. Bahkan emas yang ada di dunia ini, ya, itu nggak bisa membayar itu, Bapak Ibu, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membayar harga kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, untuk kita hidup di dalam kebenaran, supaya saudara tidak mengalami yang namanya hukuman yang kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal, ya, yang bisa membuat kita berkenan di hadapan Tuhan kalau kemudian kita bertobat dan kemudian kita memberikan hidup kita untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hanya itu, ya. Jadi Tuhan begitu mengingini hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dan di dalam diri kita ini ada roh Allah. Waktu manusia diciptakan itu kan dihembuskan nafas kehidupan. Manusia itu kemudian mulai hidup, ya. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dalam dosa, Allah begitu cemburu. Dia paling gak suka kalau kita hidup di dalam dosa. Karena kita ini tidak tidak diciptakan untuk itu. Tapi kita diciptakan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Wow, luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya, tubuh kita ini dikatakan sebagai senjata, ya, untuk di dalam kebenaran. Kalau kita berada di dalam dosa, berarti hidup kita ini kita pakai untuk melakukan dosa sebagai senjata kelaliman, ya, untuk melakukan kejahatan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, saya ada melihat, ya, di televisi itu ada orang yang kemudian lagi berjalan di mall, dia mau masuk mall, tapi ada kemudian yang mengejar dia, membuntuti dia. Pada saat dia berlari, kemudian dia langsung ditembak, ya, dan orang itu kemudian mati, ya. Kenapa? Dia menggunakan tubuhnya, ya, untuk diperalat. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata kejahatan, ya. Itu menunjukkan bahwa orang itu hidup di dalam dosa. Apakah orang itu tidak bisa berubah? Bisa, kalau dia mendengar firman Tuhan, ya. Saya percaya bahwa ada waktu di mana setiap orang, ya, Tuhan memberikan waktu, anugerahnya Tuhan untuk melihat setiap orang itu berubah kehidupannya yang dari dosa berpindah kepada kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ada satu cerita tentang seorang pemungut cukai namanya Sakeus, ya. Tidak ada orang yang kemudian datang untuk berbicara tentang firman Tuhan, ya. Tapi justru orang kemudian menjauh dari kehidupan dia. Waktu dia mendengar bahwa Yesus datang, ya, kemudian dia ingin melihat Yesus, tapi dia nggak bisa.
Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa badannya begitu pendek. Saya nggak tahu ukurannya pendeknya seberapa, ya. Tidak dijelaskan di situ ukuran. Kalau seperti saya ini, ya tinggi saya 160 cm, ya. Kalau dia bilang pendek, mungkin lebih pendek dari saya, ya. Karena rata-rata tinggi orang Yahudi itu bisa 160 lebih gitu, ya. Sehingga dia nggak bisa lihat. Jadi caranya gimana supaya dia ingin bisa melihat Yesus? Ya dia naik panjat ke pohon yang ada pada waktu itu. Sehingga waktu Yesus berjalan melewati pohon itu, dia bisa melihat Yesus dengan jelas. Ya. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan kepada Sakeus? Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus menerima Yesus di rumahnya, dan Sakeus berkata seperti gini. Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang aku ambil, ya, melebihi apa yang seharusnya, karena dia seorang pemungut cukai, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ya. Bayangkan, waktu dia ketemu dengan kebenaran, ya, Yesus itu adalah kebenaran. Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Jadi waktu Yesus hadir dalam kehidupan Sakeus, Sakeus tiba-tiba berubah. Yang dulunya mengambil, memungut, ya, biaya, ya, pajak, ya, cukai dari orang-orang, melebihi yang seharusnya, dia sadar dan dia bilang dia akan kembalikan itu. Ya, kenapa? Karena kebenaran itu memerdekakan dia. Dia tidak lagi berada dalam keinginan belenggu dosa yang ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Ya. Karena dia tahu bahwa sebenarnya waktu dia mengambil itu, ya kehidupan orang akan sulit, susah. Ya. Kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi, ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian tidak bisa dipenuhi karena biaya digunakan untuk membayar pajak dan cukai. Itu yang terjadi dalam kehidupan Sakeus, dan hidup Sakeus benar-benar berubah. Dan Yesus berkata bahwa hari ini di rumah ini telah terjadi keselamatan karena satu orang berdosa diselamatkan. Dan Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kalau ada orang yang berdosa, dia bertobat dari dosanya dan hidup di dalam kebenaran, bukan saja kita yang bersuka cita, tapi Alkitab mengatakan malaikat yang ada di surga itu bersuka cita. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saudara nggak layak untuk hidup di dalam kebenaran karena saudara hidup di dalam dosa, jangan dengar itu, Bapak Ibu. Ya, memang waktu kita hidup di dalam dosa, kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita mendengar firman Tuhan, ya, Alkitab tadi saya singgung di awal-awal bahwa semakin banyak dosa di dalam dunia ini, semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Bukan berarti kita kemudian dengan bebas berbuat dosa, bukan itu maksudnya. Maksudnya karena begitu banyak dosa, karena begitu banyak orang di dunia ini yang melakukan dosa, waktu mereka itu datang kepada Tuhan, Tuhan tetap akan mengampuni mereka. Itu namanya anugerah. Anugerah itu pemberian cuma-cuma dari Allah kepada saudara dan saya. Artinya kita nggak perlu lakukan sesuatu yang seperti Allah lakukan. Mati di atas kayu salib. Baru kita berkenan ke hadapan Tuhan. Bukan, ya. Tadi saya sudah singgung bahwa tidak ada satu korban pun di dunia ini yang berhak atau yang bernilai atau yang layak untuk dikorbankan untuk menebus dosa kita. Nggak ada. Makanya kenapa Allah datang sendiri menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya, karena kita ini miliknya Dia. Ya. Jadi semua orang yang ada di dalam dunia ini miliknya Tuhan. Jadi bagaimana supaya semua orang itu bisa kembali kepada Tuhan? Ya melalui penebusan. Saudara, ini suatu kerjaan Allah yang luar biasa, ya. Bayangkan, Allah itu menciptakan kita, membuat saudara serupa dan segambar dengan Dia, tapi kemudian kita nggak taat dan kita hidup di dalam dosa.
Dan walaupun kita hidup di dalam dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia datang ke dalam dunia menebus saudara dan saya. Dia mengampuni saudara dan saya. Ada orang yang mungkin dia sudah membunuh 100 orang mungkin. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, Tuhan ampuni aku, sebab aku ini orang berdosa. Tuhan akan mengampuni dia. Ya, itu yang dinamakan anugerah yang berlimpah-limpah. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, itu yang tadi saya katakan, bahwa jangan kita hidup seperti firman Tuhan katakan, jangan membuang mutiara kepada babi. Jangan kita mengulangi hal yang sama. Ya, masakan kita sudah hidup di kebenaran, dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita sudah dimaafkan oleh Tuhan. Ya, masa kita mau kembali lagi kepada keadaan yang kemudian membuat kita kembali terbelenggu? Jadi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita ini benar-benar dipakai untuk kebenaran. Makanya tadi di dalam Yohanes dikatakan bahwa kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, ya, firman itu akan memerdekakan kamu. Tinggal di dalam firman Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa berarti kita hidup melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan mengampuni, ya kita harus mengampuni. Memang itu bukan sesuatu yang mudah ya. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Ya, tapi saya mau mentaati firman Tuhan ya untuk mengampuni. Nggak enak, memang. Tapi apa sih yang membuat kita untuk mempertahankan bahwa kita tidak mengampuni? Terlalu egois, saya mau katakan demikian. Kenapa? Karena Allah yang tidak berdosa saja, Allah yang begitu kudus, mau datang ke dalam dunia, mati bagi saudara dan saya, mengampuni dosa kita. Masa sih orang yang cuma bersalah karena mungkin dia ngambil duit kita, nggak dibilangin, atau mungkin dia curi motor kita, terus dia ketahuan dan kemudian ketangkap, terus kita nggak ngampuni dia, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita harus mengampuni, ya. Mengampuni artinya memaafkan kesalahan orang, tidak lagi menyimpannya, ya. Bapak Ibu, dan firman Tuhan katakan kalau kita hidup dalam kebenaran, upah yang kita peroleh adalah kehidupan yang kekal, ya. Jadi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada hari ini, pemirsa Jurnal TV di mana saja berada, mari karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, dari yang dulunya hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Berarti kita hidup untuk menyuarakan, menyampaikan kebenaran kepada setiap orang yang hidup di dalam dosa, supaya hidup mereka juga berada di dalam kebenaran, sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Saya Pendeta Robert Bitobun, pada hari kesempatan hari ini, karena besok kita akan merayakan hari ulang tahun HUT RI yang ke-75, saya mau menyampaikan bahwa Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, maju Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena dulu kami adalah hamba dosa yang hidup di dalam dosa. Kami tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Kau menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami, orang-orang yang Kau ciptakan sendiri serupa dengan gambar-Mu sendiri, untuk kembali kepada Engkau, supaya kami tidak mengalami yang namanya hukuman yang kekal di dalam neraka. Tapi Kau ingin supaya setiap orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa biar setiap orang yang mendengarnya, hidup mereka diubahkan. Mereka hidup untuk kebenaran. Mereka menggunakan hidup mereka untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Dan berdoa untuk Jurnal TV yang telah menjadi sarana untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Jurnal TV, memberkati pemimpin, memberkati karyawan, sehingga mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi kota ini, bagi Kalimantan Tengah, dan bagi Indonesia.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa ini, kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami sudah menikmati kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami berkat pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami mau mengisi kemerdekaan ini dengan memuliakan Nama-Mu dan melakukan hal-hal yang memuliakan Nama-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa Kau memberkati bangsa ini, memberkati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan para menteri dan juga pejabat-pejabat negara, baik gubernur, bupati, camat dan juga lurah. Dimanapun mereka berada, Tuhan Kau memberkati supaya mereka sebagai pejabat mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka mengambil keputusan dan mereka bekerja untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan bagi kami. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.